Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kami dari kelompok 3 kembali lagi hadir menjumpai Anda bersama kami dan juga informasi teraktual tajam yang terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita beri informasi tentang pembentukan pemerintahan militer pada zaman Jepang. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran, termasuk semi militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi. Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini. Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Tommy Sudan untuk Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Kekuasaan pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan angkatan laut yang bernama Daini Nanken Kantai. Yang ketiga, pemerintahan militer angkatan laut yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makassar. Pembagian administrasi wilayah pendudukan semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Isi dari ketentuan undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Yang pertama ada jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Yang kedua, para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. Yang ketiga, badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah: yang pertama ada Gunseirekan atau Panglima Tentara, yang kemudian disebut dengan Seikoshiki-kan atau Panglima tertinggi sebagai pucuk pimpinan. Panglima Tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Momura. Dan yang kedua ada Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer, yang dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Kasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut juga dengan Gunseikan. Di lingkungan Gunseikanbu ini terdapat 4 BU atau semacam departemen dan ditambah 1 BU lagi sehingga menjadi 5 BU. Adapun kelima BU itu adalah sebagai berikut. Pertama ada Somobu atau Departemen Dalam Negeri. Kedua, Saimubu atau Departemen Keuangan. Ketiga, Sangyobu atau Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan atau urusan perekonomian. Keempat, ada Kotsubu atau Departemen Lalu Lintas. Kelima, ada Shihobu atau Departemen Kehakiman. Selanjutnya yakni Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan
ketertiban, dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi 1. Jawa Barat, pusatnya di Bandung. 2. Jawa Tengah, pusatnya di Semarang. 3. Jawa Timur, pusatnya di Surabaya. Ditambah 2 daerah istimewa atau koci, yakni Yogyakarta dan Surakarta. Di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk Kesatuan Keempat Tai atau polisi militer. Di samping susunan pemerintahan tersebut, juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio Tokyo. Pada awal pendudukan ini, secara kultural, Jepang juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Misalnya, untuk penunjuk waktu harus digunakan tarikh Sumera atau tarikh Jepang, menggantikan tarikh Masehi. Waktu itu, tarikh Masehi menunjukkan tahun 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Setiap tahun, mulai tahun 1942, rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tenkotsetsu atau Hari Raya lahirnya Kaisar Hirohito. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.